Selamat siang untuk Dr. Heru Subroto, spesialis bedah kardiak dan vaskular, subspesialis JPK, dan teman-teman dan mas mbak sekalian. Izin saya memulai bacaan saya terkait THPVD. Ini bacaannya sudah sering sekali sebenarnya, tapi walaupun sering tidak boleh kita anggap sepele karena ini sering terjadi, sering didapati pada kasus-kasus kongenital dan juga kalau kita bisa mengetahuinya secara basic, itu bisa menyelamatkan banyak nyawa anak-anak ataupun bayi-bayi. Yang penting kita tahu dulu basicnya seperti apa. Jadi dari outline-nya itu kita mulai dulu dari definisinya, apa sih itu dari TAVVD, kemudian klasifikasinya, yang walaupun sering kita bahas tapi masih ketika ditanya MR itu masih sering lupa gitu. Apa itu klasifikasinya? Kemudian manifestasinya, nanti ada dua tergantung dia ada obstruksi atau tidak. Kemudian diagnostik, kemudian manajemennya. Kita mulai dari definisinya dulu, kita pelan-pelan. Jadi intinya kalau dia berbicara tentang TAPVD atau total anomalous pulmonary venous drainase, artinya itu adalah aliran vena pulmonalnya itu tidak bermuara ke yang seharusnya, ya, atau tidak bermuara ke atrium kiri, melainkan di luar dari atrium kiri. Bisa itu ke atrium kanan atau sirkulasi sistemik melalui jalur yang abnormal. Apa itu jalur abnormalnya? Contohnya itu seperti adanya nanti ventrikalis, pemudara ventrikalis namanya. Ini terjadi akibat disebabkan oleh dua hal, yaitu waktu masa embriologi, yaitu terjadinya malposisi septum intraatrial. Kemudian yang kedua itu adalah kegagalan menyatunya atau kegagalan fusi plexus vena pulmonalis dengan CPV dari atrium kiri. Nah, jadi ada dua hal, malposisi septum intraatrial dan juga yang kedua itu kegagalan fusinya. Nah, kita berbicara sedikit dengan epidemiologinya, ini itu penyakit jantung yang terjadi 1 sampai 3% ya. Dan juga yang pertama kali melaporkannya itu adalah si Fritkowski di tahun 1868. Ini sekilas. Nah, kita belajar tentang TAPVD. Nah, jadi problemnya itu adalah kenapa sih TAPVD ini harus kita lakukan operasi? Adanya terjadinya percampuran antara darah vena dan arteri. Ya, di mana dia itu THPVD ini sendiri itu harusnya dia tuh bermuara ke atrium kiri, tapi dia ini tidak, ya, sehingga menyebabkan terjadinya suatu percampuran atau mixing dari si darah yang mengandung oksigen tinggi dan juga darah yang mengandung CO2 yang tinggi. Nah, ini sangat menyebabkan terjadinya nantinya hipoksemia. Kemudian yang kedua itu adalah karena akibat tekanan yang tinggi itu di atrium dan ventrikel kanan itu menyebabkan dilatasi atrium kanan dan juga terjadinya PH atau hipertensi pulmonal. Nah, kemudian kalau ada obstruksi apa yang terjadi? Bisa terjadi namanya edema paru masif dan hipoksemia berat. Nah, makanya dia akan punya ASD, nanti biasanya akan disertai dengan ASD untuk sebagai escape-nya seperti itu. Kemudian dari tipe sendiri yang sudah kita tahu itulah Darling classification. Ada suprakardia, intrakardia atau kardia, kemudian infrakardia, atau juga percampuran atau antara suprakardia atau infrakardia atau mixed type namanya. Nah, jadi ini dasar basic dari si TAPVD ini. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui basicnya, kita mengatur nanti waktu strategi operasi kita itu sudah lebih mudah dan bisa menyelamatkan si pasien. Nah, kita mulai dulu dari suprakardia. Nah, jadi ini yang paling sering terjadi, ya. Artinya vena pulmonalis communisnya itu dia punya jalur, ya. Jalur itu dia naik ke vena innominate atau vena cava superior melalui vena verticalis. Nah, jadi ada vena verticalis ini sebagai koneksinya. Nah, jadi dia harusnya tidak mengarah situ, tapi dia ada seperti itu. Nah, jadi ini nanti strateginya mungkin akan dilakukan ligasi pada vena vertikalisnya, seperti itu. Kemudian intrakardia. Nah, intrakardia ini kasusnya itu 20%. Ya, di mana dia itu akan bermuara pada sinus coronarius atau atrium kiri. Nah, jadi hanya dua saja, sinus coronarius atau atrium kiri.
Dan yang paling banyak itu adalah bermuara ke sinus coronarius. Atrium kanan, sorry, mohon maaf, atrium kanan. Kemudian infrakardia. Nah, kalau infrakardia ini, dia itu vena pulmonalisnya itu mengalir ya ke vena porta, kemudian juga vena hepatica atau vena cava inferior melalui subdiafragma. Nah, jadi dia punya juga vertical vein atau vena verticalis ya melewati diafragma. Nah, jadi kalau yang tadi yang pertama suprakardia dia di atas vena verticalisnya tapi yang di bawah. Itu dia melewati apa namanya itu subdiafragma. Nah, jadi ini tiga tipe dari si TAPVD. Kemudian mixed type. Nah, mixed type ini ya sudah berarti campuran ya, kombinasi ya. Drainase vena pulmonalisnya itu ke vena ventrikel, ke vena vertikal yang mengarah ke vena innominate dan vena pulmonalis kanan ke atrium kanan atau sinus koroner. Nah, ini jarang terjadi itu 5%. Yang paling sering tadi itu adalah yang pertama suprakardia. Nah, seperti itu. Nah, jadi paham dulu ya untuk terkait dengan pembagiannya ini. Kemudian tanda dan gejalanya itu dibagi dua, yaitu tanpa obstruksi dan juga obstruksi. Ini akan menentukan timing operasi kita. Nah, yang pertama itu tanpa tanda obstruksi, yaitu gejalanya menyerupai shunt dari left to right atau ASD yang besar, ya, seperti sesak nafas, kemudian juga adanya gagal tumbuh kembang, kemudian ada ISPA berulang. Kalau dari pemeriksaan fisiknya, kita bisa menemukan adanya fixed white split S2. Kemudian ada murmur sistolik, kemudian ada murmur diastolik, dan juga ada hepatomegali yang ringan. Nah, sedangkan kalau yang TFF dengan obstruksi, itu biasanya terjadi pada tipe infrakardia. Nah, itu yang dia itu akan terjadi distress nafas berat. Nah, ini biasanya timing kita untuk bisa langsung untuk merencanakan operasi sesegera mungkin. Karena dia pasti akan sianotik biasanya pasiennya. Kemudian juga desaturasi pada pasien, kemudian juga adanya edema paru berat dari dari foto ronsennya. Jadi ada dua, obstruksi sama tanpa obstruksi tanda gejalanya. Nah, kemudian diagnostiknya yang paling sering bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan ronsen dada. Yaitu kita akan melihat seperti gambaran snowman, itu bagian suprakardia. Ini snowman. Kemudian ada juga seperti gambaran pedang seperti ini, itu namanya scimitar sign. Nah, ini biasanya pada infarkardia. Nah, jadi snowman itu khas pada suprakardia, scimitar sign itu pada infarkardia. Nah, ekokardiografi. Sebenarnya ekokardiografi ini tergantung dari operator dependent. Siapa yang melakukan ekonya itu tergantung dari jam terbang dokter kardiologinya. Tapi biasanya kalau dia kita lihat itu dari beberapa apa namanya dari beberapa view. Nah, itu kita bisa melihat adanya yang pertama itu adanya suprakardia total anomalous pulmonary venous return ya. Kita melihat adanya confluence ya, pulmonary vein since draining into a confluence. Ini confluence-nya. Kita ada confluence di supra ini khasnya untuk bagian suprakardia. Nah, kemudian juga kalau dia yang intrakardia itu ada confluence connect ya ke coronary sinus. Nah, jadi yang seperti yang tadi setelah apa anatominya ada aliran ke si sinus coronariusnya. Seperti itu namanya intrakardia. Sedangkan kalau infrakardia ya, ini ada dua yang bisa kita lihat, yaitu ada yang tadi vena verticalis. Vena verticalis yang melewati subdiafragma yang di bawah nih. Nah, itu khasnya dari si infrakardia. Nah, jadi eko ini walaupun sudah faktor dependen tapi 85% sampai 100% sensitif dan spesifitasnya itu sampai 100%.
Kemudian kalau kita tidak bisa susah untuk menilai dari apa namanya dari echo, kita bisa memilih yaitu MRI atau CT scan pada si pasien. Kemudian juga untuk melihat adanya obstruksi, nah itu kita bisa menggunakan dari kardiak kateterisasi. Jadi ada dua, tapi biasanya sih dengan echo saja sudah cukup untuk kita menentukan ini suatu TAPV atau bukan. Nah, kemudian masuk indikasi pembedahan. Jadi indikasi pembedahan itu biasanya kita lihat dulu pasien ini datang dengan apakah adanya obstruksi. Kalau misalnya ada obstruksi berarti harus segera lakukan tindakan seperti itu. Jadi tadi sesuai dengan tanda dan gejalanya. Nah, repair dari suprakardia TAPVD. Nah, jadi kita biasanya itu dengan biasanya melakukan kanulasi dulu, ya, kanulasi aorta, SVC dan IVC. Kemudian juga kita akan buka RA. Di situ kita akan melihat adanya biasanya itu ada ASD-nya, kemudian ada vertical vein, ya, di mana uh, kita harus melakukan ligasi pada vertical venanya dan kita harus menutup ASD-nya, ya, bisa dengan melakukan dengan menggunakan pericardial patch. Kemudian supaya kita melakukan rerouting, nah kita lakukan kita buka kembali si atrium kirinya. Nah, supaya alirannya itu bisa masuk ke si atrium kiri. Nah, jadi ada tiga prosedur. Kita lakukan ligasi vertikal venanya, kemudian kita tutup ASD klosurnya, kemudian juga kita lakukan reroute ke arah atrium kirinya. Tapi hati-hati kalau dia dengan pH, kita harus pertimbangan juga apakah mungkin kita lakukan suatu ASD decretion seperti itu. Nah, kalau dia yang tipe kardiak, nah itu kita melakukan eksisi ya di dinding koronerinya, di dinding sinus koronariusnya, ya kemudian kita melakukan unroofing dan juga selanjutnya adalah ASD closure. Nah, jadi ada eh, berbeda teknik untuk setiap tipenya. Makanya diagnostiknya itu penting. Jangan sampai ketika kita buka itu kita mendapatkan diagnosis yang berbeda karena strateginya itu sangat berbeda nanti. Nah, ada ligasi vena tadi kan kita lakukan ligasi pada vena vertikalisnya. Sedangkan ini tidak ada. Kita melakukan unroofing seperti itu. Kalau dia infarkardiak type itu bagaimana? Nah, kita kalau dia infarkardiak type itu kita melakukan anastomosis vertikal yang besar antara si vena pulmonal dengan si LA. Nah, kemudian juga untuk terkait dari si vena vertikalis yang subdiafragma tadi pun kita harus melakukan namanya ligasi juga. Nah, jadi setiap vena vertikalis itu kita harus lakukan ligasi. Kemudian, apa sih perioperatif manajemennya? Nah, yang harus kita hindari itu adalah tetap harus kita perhatikan adalah terjadinya si pH. Si pH. Kemudian juga RV preloadnya, kemudian RV contractility-nya. Karena kita menormalkan suatu hal yang sebelumnya tidak normal gitu. Sedangkan jantungnya itu sudah terbiasa dengan hal yang tidak normal. Nah, jadi bagaimana tubuh si pasien itu kita buat sedemikian rupa agar adaptasinya itu lebih baik setelah kita lakukan operasi. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Ini ada avoidance of precipitating factor, itu kita cegah namanya hipoksia, hiperkarbia, asidosis, hipotermia, sama adanya pulmonary emboli. Kemudian ada kita harus optimalisasi dari si RV preloadnya dengan menggunakan furosemide. Kemudian kontraktilitinya kita bisa menggunakan inotropik seperti dobutamin, kemudian adrenalin seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat faktor-faktor yang saya bilang seperti apakah ada pH atau tidak. Ini post operatifnya ya, sama kita harus tetap perhatikan pH dan juga adakah suatu pulmonary vein stenosis ya. Kemudian kalau pasien itu sudah perawatan dari ICU, kita harus evaluasi. Jadi tidak asal lepas sudah KRS, lepas kita harus evaluasi 6 sampai 12 bulan ya untuk dilakukan follow up berkala.
Ini kesimpulannya itu ya, klasifikasinya itu sangat menentukan teknik operasi kita, kemudian gejalanya itu sangat menentukan timing dari operasi si TAPVD ini. Ya, ingat kalau obstruksi itu dia pasti ada sianosis biasanya, sedangkan non obstruksi itu tidak ada sianosis. Nah, diagnosis utama itu kita menggunakan echo. Kemudahan itu dipikirkan ketika tergantung dari si gejalanya. Kalau sudah ada sianosis, kita harus melakukan tindakan segera. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami basic dari TAPVD. Terima kasih. Oh, Dito. Kok Dito? Atlet. Dito yang mana Dito? Hah? Sudah lulus? Sudah. Sudarsono mana Sudarsono? Hah? Wibowo bukan. Sudarsono. Gimana? Ambon. Ambon kan si Wiwi sama si Ya Putra. Bukan. Idar kan orang Makassar. Niko. Sudarsono. Di mana? Di Poli. Ya udah. Ya, sekali lagi mengenai TAPVD. Ini termasuk kelainan yang lumayan jarang, tapi dalam beberapa bulan ini, istilahnya kita kebanjiran kasus ini, ya. Yang terbanyak tipe suprakardiak sama intrakardiak, ya. Dan juga kadang-kadang ada yang kita sampai ke kita adalah tipe mixed type, tapi yang infrakardiak saya belum pernah mendapatkan. Itu yang paling jarang sekali, ya. Nah, kemudian PAPVD atau PAPVR sebenarnya kan dia termasuk kelainan kongenital yang jenisnya left to right shunt, ya, left to right shunt. Cuma ini aneh, left to right shunt, tapi ada cyanotiknya, ada cyanosisnya. Hati-hati dalam hal ini karena kaidah umum yang jantung bawaan jenis left to right shunt dia bisa menjadi cyanosis, yaitu pada kondisi Eisenmenger, ya, kondisi Eisenmenger. Sedangkan pada teater itu yang berkerasan, tapi dia yang obstruktif, terasianosis, kan merupakan suatu Eisenmenger syndrome. Jadi hati-hati di sini, ya, hati-hati di sini supaya bisa memberikan tata laksana yang tepat. Sebab sementara sama yang cyanotik jenis ini tidak penanganannya. Kalau cyanotik jenis THPV itu yang obstruksi, ya jelas harus dilakukan IPR. Ya. Tapi kalau SML tidak bisa. Ya, itu maka harus bisa membedakan antara cyanosis, cyanotik, dan THPV jenis yang obstruktif dibedakan dengan yang SML. Ya. Kita harus paham mengenai itu. Kemudian, tes yang harus ada, yang wajib ada semua keadaan, semua tipe-tipe TAPVD, ciri khasnya yang wajib ada, harus ada adalah harus ada ASD. Kalau nggak ada ASD, mati pasien. Ya, jadi itu yang syarat bisa hidup, dia harus ada ASD-nya. Semakin besar semakin baik, istilahnya begitu, ya. Itu kan harus tahu kalian, ya. Kemudian diagnostik memang betul
Ekokardiografi itu menyediakan 80% ke atas. Dia bisa mendiagnosa kelainan APVD ini dengan jenis-jenis medalin klasifikasi. Ya, tapi pada strategi cukup senang dan istimewa CT scan ya di situ ya CT kardiak ya. Karena kelainan TB itu pertama jenis yang tipe satu, kemudian tipe 3, katakan semua ABCD radial, skema vertikalis ya, itu lebih jelas dengan CT kardiak, bisa tahu jelas dan bisa direkonstruksi. Jadi ini penting untuk anak kita. Jadi kira-kira di mana vertikalis flow-nya. Itu ada jelas ya, tapi dia tidak bisa menemukan Eko tidak bisa rekonstruksi 3D. Padahal sisi lokasi vertikalis itu bukan oleh kita supaya nggak mencari apa namanya, cari jarum di hasil misalkan ya. Jadi sudah di localize, dilokalisir dengan CT scan sehingga tidak bisa melakukan eh, strategi operasi yang pas sesuai dengan kelainannya. Ya, juga jelas untuk obstruksi. Kalau obstruksi itu bisa dideteksi dengan kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung itu kan cuma dua dimensi, ya, tidak bisa direkonstruksi juga. Itu masih berdasarkan flow atau aliran. Sehingga itu namanya flow study, ya, flow study. Sehingga bisa diukur jantungnya. Terus ada obstruksi dan sebagainya, bisa dinilai objektif ada oksigen di tiap-tiap jantungnya, ya. Kita percaya, tapi dia tidak secara anatomi. Kalau secara anatomi, CT scan, ya, itu kita kembali nah, di sinus glomerulus itu paling banyak, ya. Verifikasinya gampang. Ketika air beda membuka jantung kanan, jantung kanan itu bukan sifat dan situ. Sebelum kita ya, kalau damping itu mengajarkan yang intrapartian. Kan mana itu ciri khasnya. Yang kedua, ciri selalu
Saya bukan sinus kosinus. Tidak bisa sinus sinus kosinus sinus kosinus sinus kosinus yang kecil. Caranya nggak ada. Itu besar dengan hasil dan sebagainya. Cara dalam suatu sebuah supracardiac type. Jadi sudah jangan ditambah macam-macam. Tapi saya SD klausul tidak usah. Karena THPVD baru itu sudah termasuk ASD klausul. Jadi satu paket, jangan lupa itu. Jadi bukan diri sendiri tidak. Oke, karena ASD itu bagian dari THPVD. Bahwa nanti memang dilakukan klausul itu bagian dari THPVD. Jadi kalau kopiannya APVD. Jenis lagi, misalkan ada THPVD dengan karena kalau variasinya dan lain-lain ya. PAPVD prakardia tadi terkait dengan LSC kan itu ya kan LSC ada dengan kita spesial sama dengan ada sinus ya. Jadi sinus itu semua sinus konvensi itu seperti itu apa secara spesiesnya. Nah, CLA itu terus dia saya satu sekolah ini tapi jadi saya pernah mendapati kasus itu pertama kali. Saya juga sudah yang kita itu adalah sistem. Sistem kalau nggak paham ya sudah selesai ya selesai ya kan. Itu bisa dibantu karena ada PLS visu saya melakukan sifosil tapi kok masuk PLS visinya padahal tidak ada. Coba masuk PLS visi sehingga ketika saya buka ah, visi anestesi apa itu kita berpikir sebentar kok bisa masuk ke kita komunikasi sama anestesi
Tadi kamu masukkan lewat mana itu CV-nya? Di PLS visi. Nah, itu ketahuan. Saya ingat ada jenis tabung foto sekarang langsung dengan PLS visi. Akhirnya saya tambah. Saya tambah yang koresanis yang terbuka yang antif tadi, saya tambah dengan perkadium. Selesai. Jadi di situ kalau harus sampai dia bisa simpel kembali. Saya yang sulit adalah pelaku bisa sepakat tahu. Di Lacis itu biasanya ada. Ya, ada. Hidup. Ini ya, ini kan vena vertikalis, ya. Nah, di sini ini vena vertikalis tuh harusnya kan nggak ada. Tapi dia harus ada karena menghubungkan vena pulmonalis kiri atas bawah dan vena pulmonalis kanan atas bawah menuju ke ya melalui di luar jantung ya menuju ke vena vertikalis ya. Jadi kalau gambar ini vena vertikalis harus diirigasi ya kan. Lalu kemudian dinding posterior bukan dinding posterior. Jadi dari vena pulmonalis 1, 2, 3, 4 itu adalah vertikalis, common vena vertikalis ya, common ya. Nah itu dibuka ya, dibelah selebar mungkin. Ini kan gambarnya ini. Setelah itu dinding posterior dari atrium atau appendix dari atrium kanan itu dibuka juga, baru makasih, baru dijahitkan ke sini. Ya, ini dibuka, dijahitkan ke LAA, left appendage ya, atrium. Jadi semuanya nanti vena pulmonalisnya 1, 2, 3, 4 tumpah ke atrium kiri. Ya. Tapi hati-hati ya, saya pernah juga ya, ya mungkin ya bad story, saya pasiennya meninggal. Saya likasi ini, ya likasi ini, saya buka ini. Ternyata kabel vena vertikal saya nggak besar. Ya, saya buka, terus saya gabungkan dengan appendix. Sulit sekali. Jadi, posisi gini kan sulit sekali. Saya tetap saya jahit. Kenapa? Pusatnya ternyata stenosis pada daerah ini. Ya, stenosis. Jadi, vertikalis itu nggak panjang, pendek ya, itu dipotong aja. Ya, dipotong di sini, terus kemudian uh, kemudian ini dibuka lebar. Itu lebih mudah jahitnya, tidak pakai ngintip-ngintip. Kalau ini kamu ngintip-ngintip. Kalau ini udah
di depan, nggak perlu pengintip ya. Oke. Kalau supra supra dia kan yang sering terjadi stenosis di sini. Stenosis, jadi harus dibuka, sama sekali harus dibuka gitu supaya semuanya tumpah ke, ya, nggak boleh cuma sedikit aja dibuka, nggak boleh karena ini kan oke. Yang kedua, ada intrakardia, kamu sinus koronavirus. Kenapa? Sinus koronavirus itu muaranya di mana? Ke kiri. Si apa tadi kan, nah, di sisi yang di luar, ya, di artinya. Coba ada gambarnya. Nah ini nih ya. Ini kan bisa baca saya. Ini harus dua. Nah, ini kan di kuspa, nah harus dua kali ya. Ini sinus koronavirus ya. Nah ini dijadikan satu, ya. Yang benar-benar sinus koronavirus itu dibuka, satu satu dengan ASD-nya. Ya, tambah bisa besar apa ini, ya. Eksisi, di eksisi, jadi satu lebih besar apa begitu. Ya, ditutup. Nah, ini kan nggak ada situs koordinatnya sudah, karena sudah ke kiri. Bisa bayangkan ya, setannya harus dibuka semua. Tujuannya dibuka apa? Ada tipe ini, empatnya itu kan bermuara di sinus coronavirus. Ya, muaranya kan di sini kecil, ya. Padahal ada empat karena tipe, empat dari pemorfin. Ya, jadi harus dibesarin ini. Makanya harus dilebarin ini. Dilebarin. Sebenarnya bukan masalah ASD-nya, tapi yang masalah ini yang kita concern itu harus membuat enlargement dari sinus coronavirus ini. Ya, jadi itu di eksisi ya, di insisi, ya, insisi dari anterior dari sinus coronavirus supaya bukaannya itu muaranya jadi lebih besar, ya. Jadi yang eksis itu yang ini dinding pemisah ini ya dibuang, terus sinus kanalnya dibelah. Jadi tumpah semua ke A, baru ditutup. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Baik, dua tiga pertanyaan silakan. Silakan. Kita pertama, yuk. Izin dokter, tadi kan dokter bilang kalau misalnya pada TAPPD ini yang penting buat kita bedain dia itu sianotiknya karena obstruktif atau karena udah acid major. Kalau misalnya dari secara klinis, misalnya kita pemeriksaan fisik gitu, atau bagaimana kita membedakan dia ini kan sianotiknya karena obstruktif sehingga harus dioperasi segera, atau malah dia ini sianotiknya karena esen major sehingga kita tidak boleh operasi. Apakah harus selalu hanya pilihannya itu dengan CAT, dok? Baru untuk pertanyaan yang kedua, pada pasien yang TAPPD dengan obstruksi, misalnya dia dengan sianotik, itu apakah selalu harus kita repair sesegera mungkin atau bisa-bisa kita kayak BAS atau di lateral septektomi terlebih dahulu untuk mengurangi sianotiknya, dok? Terima kasih. Apa jawab dulu?
Saya coba jawab. Kalau kita membedakan obstruksi akibat si F, ya TPVD, obstruksi akan menyebabkan sianotik dengan atau penyakit yang memang dasarnya itu sudah sianotik atau Eisenmenger gitu, Eisenmenger. Nah, kita bisa ya prinsip yang tadi itu ya kalau dia obstruksi, ya TPVD obstruksi yang menyebabkan dia sianosis itu tetap L2R shunt. L2R shunt. Artinya kita bisa menegakkan diagnosisnya itu dari ekonya gitu, ekonya yang menyebabkan. Tapi ada menyebabkan obstruksi. Nah, obstruksi itu yang bisa terjadinya sianotik pada si pasien. Sedangkan kalau di Eisenmenger itu dari ekonya kita bisa sudah tahu itu dia adalah satu R2L shunt seperti itu. Atau kita bisa dari si kateterisasinya. Kalau dari kateterisasinya itu sendiri, nah sudah jelas kita bisa menentukan letak obstruksinya. Nah, jadi membedakannya itu ya dari pemeriksaan penunjangnya yaitu si eko atau si kateterisasi itu yang pertama. Nah, kemudian kalau dia Eisenmenger, kalau dia TPVD obstruksi, pasti sudah ada muara dari hasil ekonya kita sudah tahu, dari hasil ekonya kita tahu ada didapatkan adanya vena verticalis ya dari si ekonya atau adanya confluence connection namanya. Nah, itu yang tidak ada pada kasus-kasus si Eisenmenger yang dia cyanotic seperti itu. Nah, jadi dari pemeriksaan penunjang kita sudah dapat mengetahui ini tuh cyanotic akibat obstruksi PVD yang obstruksi atau yang penyakit kongenital yang cyanotic yang Eisenmenger seperti itu. Kemudian yang kedua tadi Yang pertama itu dia sama-sama TAPVD. TAPVD ini kan bisa pH dan akhirnya Eisenmenger. Jadi gimana membedakan pada pasien TAPVD ini dia tuh obstruksi sianotiknya atau dia sudah Eisenmenger. Jadi bukan bedakannya. ya, jadi bukan dibandingkan dengan kasus asianotik lain yang Eisenmenger bukan, tapi sama-sama TAPVD. Yang satu dia sianotik karena obstruksi, yang satu lagi dia itu udah pH berat, udah Eisenmenger. Gimana cara bedakannya? Dari alirannya saja itu. Kalau dia yang masih cyanotiknya karena apa ya berarti masih L2 shunt. Kalau dia sudah Eisenmenger ya berarti sudah R2L shunt. Seperti itu cara membedakannya. Satunya ya kan tetap L2 shunt. Kalau dia yang obstruksi. Dan kalau Eisenmenger pasti kan sudah R2L. R2L shunt. L2R kalau dia yang TLPVD obstruction itu masih L2R. Kalau dia yang Eisenmenger kedua R2L shunt. Gitu. Gitu tuh. Sedikit berdebat tuh. Satunya apa ya? Ya, Kalau dia pasiennya TAPVD nih dengan obstruksi, jadi gejalanya sianotik banget. Itu tadi kan Bang Abed bilang harus di repair segera. Apakah ada tempat buat kita bus dulu atau atrial seprectomy dulu gitu? kalau di stomo aku belum pernah lihat tuh kalau tulisnya bahas. Tapi ya kalau dia sudah obstruksi, berarti timingnya memang harus urgent gitu. Terkait dengan apa ya apa tindakannya gitu. Namanya juga dia kita life saving. Tuh, mana dia gejala yang aku buat tadi. Hmm. Nah, sudah di stres nafas berat, ya berarti harus segera gitu. Kita lakukan tindakan gitu. Harus segera di repair. Karena kalau ada kasus-kasus kongenital seperti ini yang setahu saya ya harus di open gitu. Nah, harus segera dirilis dia. Kenapa sih bisa terjadi itu ya? Harus kita segera kita rilis. Karena ini terkait dengan aliran dari si apanya pembuluran itu sendiri kayak gitu. Itu sih yang tahu. Jadi tidak mungkin menurut saya tidak perlu dibahas langsung di repair saja. Karena kan kita seorang bedah ya, di repair dong. Jadi saya belum tahu ya bahas. Ya itu challenge ya. Saya tadi kan menyatakan harus membedakan Eisenmenger dengan cyanotic type. Ya, itu saya dalam hati saya pasti ada yang bertanya ini. Makanya saya simpan penjelasannya.
Ya, jadi begini, Eisenmenger itu kan dari left to right shunt, ya, left to right shunt jadi right to left shunt. Pasti Eisenmenger dan sifatnya adalah irreversible. Itu ya. Apapun jenis left to right shunt. Kebetulan TAPV itu kan juga left to right shunt, begitu? Ya, left to right shunt. Ada cyanosis. Nah, cyanosisnya harus dieksplor dengan apa? Diagnostik. Ini cyanosisnya karena TAPV, karena Eisenmenger atau karena obstruksi. Berarti yang berperan adalah diagnostik. Itu bisa mendeteksi alirannya. Alirannya shunt sudah kita asumsi bahwa itu adalah suatu Eisenmenger. Tapi ketika TAVW dari ekokardiografi menemukan ada obstruksi, terutama pada tipe infrakardiak atau sebagian dari suprakardiak, ya itu bisa terjadi. Itu bisa dideteksi oleh eko. Karena misalnya dari eko juga melakukan dan tersebut kateterisasi, karena kateterisasi kan full study, bisa dilihat kateterisasi itu bisa dilihat apakah obstruksi apa tidak. Salah satunya adalah saturasi masing-masing ruangan jantung. Yang kedua adalah masing-masing ruangan jantung tersebut. Ya. Kemudian juga dihitung nanti, misalkan QPQS-nya dan sebagainya, ya itu. Tapi saya lebih prefer kalau dikerjakan CT scan atau MRI, ya. Ini jelas sekali pasti ketahuan, hampir 100% ketahuan dia itu obstruksi. Tipenya apa atau obstruksinya di mana itu tahu CT scan, ya. Jadi jawabannya diserahkan kepada diagnostiknya, baik echo ataupun CAT-nya ataupun MRI atau CT scan-nya, ya. Itu ya. Terus yang kedua pertanyaan tadi apa? Oh ya, tadi saya dengar ada asplasya. Maksud apa sih? Hah? Itu ada STOMI, ya. Kamu harus paham. As itu seringkali dikerjakan pada kondisi emergency. Kenapa dibahas? Saya tadi kan bilang di awal, jenis kelainan ini, TFW itu syaratnya dia bisa hidup, harus ada ASD. Kalau ASD-nya kecil, biasanya megap. Jadi harus dilebar dengan cara pas. Ya, paham ya? Jadi harus dibahas, ASD-nya dicegah supaya pasien bisa hidup karena kami dengan kadok, ya, kadok. Hasilnya mati dengan luka kadok karena IC-nya kecil. Tapi kalau IC-nya dijebol sehingga ada penambahan LV sehingga tidak terjadi luka kadok sindrom dan pasien hidup. Namun setelah itu, setelah emergency itu harus diupayakan as soon as possible urgent dilakukan repair, ya. Jadi bukan di repair langsung, karena pada umumnya kalau pasien-pasien dengan kondisi yang cyanotik kemudian dengan stabil, ini harus dites dulu, ya, dites dulu sambil disiapkan urgent repair. Oke, terjawab sudah? Terjawab? Betul? One question, one more question. Silakan, siapa bertanya?
pada kasus ini. Saya bertanya, Saya boleh ke diagramnya yang kardiak, TPVD yang kardiak. Kalau nggak salah tadi ada dijelaskan kardiak kardiak. Nah ini dia kan bermuaranya ke sinus coronarius. Terus sehingga sinus coronarius itu harus dilebarkan. Terus nanti di patch ya dok untuk yang di itu sehingga untuk yang sinus coronarius sehingga seperti menjadi LA seperti itu. Nah itu kan kalau nggak salah ada beberapa komplikasi yang bisa muncul, kemungkinannya bisa obstruksi ya, bagian RA-nya obstruksi. Nah, itu gimana caranya untuk mencegah itu eh, apabila kita melakukan prosedur tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. betul. Kalau misalnya terkait dengan beberapa komponen yang mungkin akan terjadi stenosis atau mungkin akibat kita melakukan unroofing tadi pada si pasien-pasien ini, sebenarnya bisa kita manajemen dengan dari operatif manajemennya sendiri sih, dengan bantuan dari dokter juga dari si pasien ini. Apakah sebelum kita sampai menutup si RA-nya itu, atau sudah kita tutup RA-nya, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan TEE-nya sendiri gitu. Apakah eh, hasil dari unroofing kita tadi itu dan juga sudah kita patch tadi sendiri itu menyebabkan adanya gangguan, apakah terjadinya LCOS atau apa yang, tapi kalau misalnya sudah terjadi ya harus tidak mau tidak mau harus kita buka kayak gitu. Jadi sebelum selesai apa harus kita eko dulu, apa di TE dulu, baru kemudian kita bisa lakukan tindakan setelah itu. Ini dokter. Gimana pertanyaannya? Ya dok, izin dok. Ini kan yang untuk eh, kalau kita lakukan pelebaran dari sinus coronaris terus kita patch itu ada resiko untuk eh, resiko untuk stenosis dan juga untuk RA-nya menjadi tertutup sehingga juga untuk aliran dari SVC ke RA itu bisa terganggu dok. Itu apakah ada cara untuk mungkin biar eh proses tersebut tidak terjadi ataukah mungkin tipsnya dok seperti itu? Mesin obstruksi pada apa? Di bagian RA-nya. Jadi kan itu kan pas kita buka dilebarkan lalu dibikin patch-nya di perikardium. Nah, ini kan kemungkinan ukuran RA itu kan menjadi lebih kecil ya dok ya. Karena memang unproven. Oke, jadi pada kelainan ini ya itu sebagian besar RA-nya dilatasi ya, karena kan kaidah kaidahnya kalau ada left to right shunt, berarti kan RA-nya katakan ASD misalkan, itu kan ada tambahan volume, ya, ada tambahan volume dari kiri ke kanan. Kemudian dengan tambahan volume itu ada dua konsekuensinya. Volume bertambah kan jadi dilatasi, ya. Volume bertambah otomatis tekanan juga bertambah. Sehingga menjadi pH nanti kalau tekanannya bertambah, ya. Itu sambungannya begitu. Kalau volume bertambah, konsekuensinya akan ruangan tersebut menjadi melar, dilatasi. Ya. Nah, sekarang pertanyaanmu untuk mencegah, mengantisipasi supaya enggak terjadi obstruksi, bukan stenosis. Obstruksi, ya, obstruksi. Pertama, pesnya harus diatur sedemikian rupa, tidak terlalu menggembung. Tidak terlalu, karena sifatnya hanya menutup ASD-nya sebetulnya. Justru yang harus diperhatikan itu membuat sinus koronerasnya itu jangan pipit, ya, harus ngabrak, dibuka. Tujuannya supaya sinus koronerasnya yang menjadi muara 4 PV itu tidak terjadi suatu obstruksi di situ. Ya, paham ya?
Jadi itu yang sebenarnya yang mudah ya. Pertama jangan mengerung, meletakkan patch-nya ya, dan patch-nya pun jangan terlalu dekat dengan dari PV misalkan ya, seperti itu ya. Jadi nggak mungkin dia terjadi suatu obstruksi pada SVC maupun IVC, nggak mungkin. Oke, cukup. Ada lagi tanya? Oh ya, silakan. Eh, jadi yang kalau di gambar ini kan ini mungkin cukup beruntung ya kalau misalnya keempat PV-nya itu bisa muara sama-sama di sinus coronarius gitu. Tapi ada kasus kadang-kadang dua yang sebelah kanan di RA, dua yang sebelah kiri di LA gitu. Nah itu kan cukup challenging ya. Gimana caranya kita supaya yang RA itu yang PV sama RLPV-nya bisa pindah atau di bevel atau diapain agar tidak mengobstruksi apapun yang mengalir ke dalam RA gitu, dan juga sinus coronariusnya ini kita kan belum tahu ya kalau misalnya pindah ke sinus coronarius kita bisa buka, kalau misalnya enggak kita tutup ke arah mana, karena kalau misalnya kita mau nutup besar gitu ya bisa aja kita nutup sinus coronariusnya gitu. Gimana kira-kira ada tekniknya enggak? Ini saya belum pernah baca tuh yang kalau begitu. Karena Caranya apa? jadi apa? Ada yang Sebagian di sebagian LA, sebagian di LA. Gitu. tuh Diameternya apa jadinya? Jadinya apa PA diameternya? PAPVD. PAPVD ya. Jadi eh, teknik operasinya berbeda. PAPVD parsial ya. Parsial apa? Anomali pulmonal vein drainage ya. Beda dengan TAPVD. TAPVD itu total. Semua empat vena pulmonarisnya itu mengarah atau menuju ke atrium kanan. Ya. Walaupun melalui sinus coronarius, walaupun melalui vena verticalis, semua muaranya akhirnya menuju ke atrium kanan. Nah, kalau PAPVD, katakan yang 2 PV kanan itu langsung ke RA, tapi 2 PV yang kiri itu langsung ke LA. Ya, itu namanya PAPVD. Bahwa PAPVD atau partial anomaly pulmonary vein drainage itu enggak ada klasifikasi Darling. Ya, enggak ada klasifikasi Darling, enggak ada. Sehingga ketika melakukan repair, ya, repair itu tetap ditutup patch, ya, ditutup patch. Muara yang ke kanan, yang PV 2 PV ke kanan itu di patch, dialihkan dialihkan ke kiri. Itu reroute namanya, reroute PV kanan ke LA, ya. Dan itu bisa terjadi obstruksi yang dikatakan MRK tadi. Bisa terjadi obstruksi vena cava superior, ya, atau inferior. Karena kan harus melewati sedemikian rupa, ya, supaya patch-nya itu tidak menutupi muara PV-nya itu. Sehingga teknik lain dari PAVD adalah Waden prosedur. Jadi space-nya dipotong, dipindahkan ke RAA, ya. Jadi bedakan antara TAPVD dengan PAPVD. Oke, pahami ya? Oke, ada lagi bahasan diskusi?